Selamat mengikuti Training of Mentor batch ketiga untuk semua para mentor pro petarung yang tergabung di dalam Lunas, layanan UMKM Naik Kelas. Monggo, silahkan Mas Baskoro, time is yours. Siap. Terima kasih Mas Alfa, Kak Samsul, dan teman-teman semua. Sebenarnya ini kita masih sesi silaturahmi sih, tapi kita ini beberapa teman yang join 5.000 ya. Oke, siaplah kalau begitu. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan mungkin sampai jam 2:30 atau nanti jam 3 kita seru-seruan bareng. Saya akan coba ngerekap ya, rekap apa yang kemarin sudah kita lalui di sesi pertama. Bentar. Oh, ini ada yang mau masuk. Ini yang mau masuk Mas Asfa yang admin ya? Yang confirm ya? Nah, saya akan coba share apa yang kemarin agar terus kita masing-masing sama-sama satu frekuensi. Bentar teman-teman. Teman semua yang nanti teman-teman mentor pro petarung kita selama 2 bulan ke depan ini berusaha bisa memenuhi 7 KPI ini. Pertama, profil, itu juga termasuk lokasiku. Terus yang kedua sudah membaca dan memahami kode etik pendamping. Terus ketiga, belajar mandiri. Nah, keempat nanti secara bertahap menyelesaikan daftar hadirnya, terus membuka tiket konsultasi. Yang keenam, mendampingi pembuatan minimal 1 NIB, dan yang ketujuh, merespon minimal 1 tiket konsultasi UMKM. Nah, saya kemarin sudah mencoba membuat 2 video panduan ya. Video yang pertama adalah teman-teman melengkapi profilnya sama lokasiku. Terus saya juga udah share 2 Twibbon. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang belum sempat WA ke saya 2 Twibbon itu, masih saya tunggu sampai besok. Sampai besok saya tunggu, nanti silakan Twibbonnya ada 2 Twibbon. Twibbon merah itu ya untuk menampilkan fotonya yang paling keren, lalu yang kedua adalah Twibbon untuk lokasiku. Nah, di kemarin itu juga review dari beberapa teman-teman master mentor, ternyata juga masih banyak kan teman-teman yang mengalami kebingungan gimana ngoprek fitur yang ada di Lunas. Nah, makanya siang ini kita ada sesi selipan untuk kita ngomongin tentang ngoprek bareng fitur Lunas ini. Tapi sebelum itu mengenai 8 modul ya, ini nanti yang teman-teman mungkin juga perlu sebentar. Nah, sudah tampil ya, modul 8 modul ya. Ini yang nanti teman-teman lihat di layanan training. Ini aksesnya udah di free open. Teman-teman coba mulai menjadwalkan ya, karena ini cukup banyak materi modulnya ini. Karena satu modul sendiri ada formatnya video, formatnya slide, presentasi, paparan, sama PDF. Nah, kalau waktu kita 2 bulan total, sementara kita untuk 6 sesi aja, anggap aja udah sebulan. Mungkin kalau memang kuat teman-teman menjadwalkan, mungkin seminggu 2 modul diselesaikan ya. Dan harus urutan nanti agar teman-teman juga dapat pemahaman ya. Pertama, nyelesain dulu secara mandiri, modul memahami koperasi dan UMKM, lalu penilaian dan diagnosis bisnis, seterusnya. Nah, modul ini itu juga kayak belajar mandiri. Jadi kapanpun teman-teman nggak ngerti, bisa diulang lagi materinya. Bisa diakses sepanjang masa, sepanjang hayat, asalkan koneksinya cukup lancar.
Nah, itu agar kita semua punya minimal standar yang sama. Kita punya pondasi, punya basis pijakan yang sama ketika kita nanti sebagai mentor pro yang tergabung di Lunas ini untuk melakukan pendampingan. Nah, itu sekilas. Sekarang kita akan coba mulai ngoprek ya, nanti sambil kita berjalan diskusi aja, kalau memang ada yang nggak ngerti atau apa, mau kita stop juga, langsung kita back juga bisa juga. Saya coba akan mulai mendemokan melalui, sebentar. Dari HP ya, karena mungkin teman-teman banyak yang mengakses dari HP. Nah, jadi saya akan coba dari HP. Oke, semoga siang ini bersahabat koneksinya, nggak nge-lag. Sudah tampil belum? Belum ya mirrornya ya? Oke, sebentar teman-teman. Saya ulang lagi. Oke ya. Nah, Ya, terus nah, kalau P-nya oke ya, sip. harusnya dia salah ini. Tuh. Nah, mudah-mudahan sudah tampil. Ini saya pakai dari tampilan HP aja karena biar kita samakan untuk fitur-fiturnya. Teman-teman setiap kali, bukan setiap kali, setiap hari. Setiap hari itu, ini kalau teman-teman perhatikan di tombol kiri atas itu ada garis 3, itu namanya tombol burger. Itu diklik check-in. Nah, check-in ini ada 3 fungsi, teman-teman. Yang pertama adalah kita setiap hari mengumpulkan poin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebagai absen. Absen kita bahwa kita sebagai mentor sudah mulai start untuk bekerja. Nah, ini kita absennya itu dengan menggunakan fitur check-in. Sebentar, ini kok belum tampil. Oke, nah kalau kita sudah hari ini sudah check-in, kita nggak bisa lagi, kita akan kembali besok lagi, berarti besok di hari keempat akan beda-beda nih, ini hari pertama 25, 50, 100, dan seterusnya. Bagaimana kalau kelewat? Kalau kelewat ini kita kembali lagi ke hari pertama, teman-teman. Jadi ini juga membuat kita belajar untuk disiplin setiap hari kita mau mulai bekerja, kita absen. Kita absen, fingerprint kita itu adalah di check-in. Nah, lalu manfaat yang ketiga dengan check-in ini, kita bisa melihat ada informasi terbaru apa yang ada di platform Lunas. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah di tombol kanan atas ini ada lonceng. Nah, lonceng ini yang bisa memberitahu kita ada hal baru apa sih, gitu. Sama yang tombol yang baru itu yang konsultasi kan, di sebelahnya keranjang ini. Nah, jadi setiap ada notifikasi, mungkin teman-teman sekarang notifnya banyak tuh, mungkin ada yang harus kalau sudah bergabung dari awal. Nah, ini selalu dilihat teman-teman. Nah, apa yang ada baru ini, apalagi kita juga mulai belajar lebih banyak menggunakan komunikasi di komunitas. Nah, setiap ada hal-hal baru itu akan muncul di sini. Jadi teman-teman perhatikan di awal ketika membuka platform Lunas. Yang berikutnya adalah adanya tombol dukungan. Bentar, pencet. Tombol dukungan itu ada 2. Yang pertama adalah yang di sebelah kiri ini, tanda tanya ini, frequently asked question. Kalau teman-teman mengalami kebingungan tentang hal-hal yang menyangkut platform Lunas, itu pertama bisa diklik, lalu dicari. Nah, informasi apa yang ingin diketahui, teman-teman bisa ketikkan di sini. Ini secara bertahap oleh CTO Lunas, Mas Adi, ini selalu diupdate ya, FNQ-nya ini. Tapi kalau memang teman-teman nggak ketemu di tombol dukungan tanda tanya ini, nah
kanan bawah ini sudah ada floating button. Jadi walaupun kita lagi scroll gini, floating WA button ini selalu ada. Teman-teman nanti akan direct ke tim admin Lunas untuk bisa dibantu untuk permasalahan hal teknis. Nah, oke. Lalu di page ini yang teman-teman perhatikan adalah adanya 8 tombol layanan Lunas. Konsultasi, event. Ini makin keren ini teman-teman udah mulai membuat event, sudah semakin meriah. Komunitas, Lunasgram, training, kita coba ngomongin dulu yang konsultasi ya, agar teman-teman juga bisa membuka tiket konsultasi ke master mentornya. Ada banyak cara untuk bisa kita terhubung sama master mentor kita. Bisa kita klik tombol konsultasi, atau kalau mau agak cepat, kita masukkan di lainnya ini, di bagian bawah sini. Nah itu. Tapi sebelum kita ngoprek yang fitur konsultasi, saya kepengen teman-teman nanti sambil ngecek nih profilnya. Ini penting ya. Jadi tombol burger kita pencet, lalu masuk di profilku ini. Ini kita klik, lalu kita klik profil. Nah ini kartu anggota, kalau teman-teman memang merasa perlu untuk dibawa ke tukang printing, untuk dicetak ID card-nya, monggo silahkan. Tapi yang pasti profil ini teman-teman mesti cek, apakah profil saya saat ini sudah proper, sudah mewakili saya sebagai pendamping, sebagai mentor pro yang ada di platform Lunas. Pertama, foto. Foto ini pastikan foto kita. Kalau teman-teman kan ada yang berangkat awalnya adalah akun umum atau akun UMKM, yang mungkin saat ini foto dan namanya itu masih nama brand, fotonya masih nama foto produk. Nah ini pertama yang perlu diperhatikan adalah diganti. Jadi mau nggak mau nanti teman-teman bikin akun lagi buat usahanya, bikin akun umum lagi untuk, karena yang sekarang ini sudah di-upgrade menjadi akun pendamping pro, sehingga menjadi tidak relevan kalau nanti tampilan profilnya masih produk ya kan. Oke, pertama foto, pastikan fotonya cukup keren, cukup jelas, tidak blur, tidak miring ya kan, tidak berdua. Terus namanya pastikan nama kita sendiri, dan ada juga yang tidak diberi spasi. Nah, ini perlu diperhatikan juga, namanya gabung gitu. Nggak diberi spasi, ini yang perlu diperbaiki, nanti masuk ke bagian setting akun. Terus kita lihat lagi mengenai bidang pendampingan sama keahlian pendampingan. Pastikan teman-teman memilih memang keterampilan atau skill yang saat ini dikuasai. Karena kalau misalnya nanti dicari oleh UMKM, misalnya kita tidak terampil di bidang kelembagaan, lalu kita memilih bidang kelembagaan sebagai salah satu bidang pendampingan kita. Nah ini tentu nanti akan membuat performa kita nanti kalau diberi rating maksimal gitu ya. Demikian juga dengan keahlian pendampingan saat ini. Nah misalnya teman-teman masih bingung seperti apa sih fasilitator, coach, nanti tinggal nanya Mbah Google sehingga teman-teman bisa memilih mana yang memang sesuai dengan kondisinya saat ini. Lalu bio di sini deskripsi singkat yang menceritakan pakai di Instagram yang secara singkat menjelaskan siapa kita dan apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman UMKM. Kalau sekarang misalnya bio-nya masih bio tentang produk atau bisnis, nah ini yang juga perlu diperbaiki di awal ini gitu kan. Jangan juga bio-nya cerita tentang dirinya, saya seorang kepala keluarga dengan 2 orang anak, seneng manjat, seneng apa, itu kita ganti. Terus perhatikan pengalaman. Mungkin kalau teman-teman saat ini pengalaman kerjanya juga banyak, tapi nanti coba disortir aja yang relate dengan kegiatan pendampingan. Nah, kayak seperti saya ini, saya juga misalnya saya pernah punya pengalaman kerja di perusahaan multinasional, saya tidak masukkan, saya masukkan lebih yang relate dengan kegiatan pendampingan. Terus ada komunitas. Nah, berikutnya adalah komunitas yang saat ini kita ikutin. Kita ikut di komunitas mana aja sih? Kalau teman-teman saat ini ikut di Tom Best 3 pasti ada. Nah, gitu kan. Terus field berikutnya adalah training. Training ini ketika nanti teman-teman mulai membuat materi training, entah itu yang gratis maupun berbayar, sehingga akan muncul di profilnya. Nah, dengan memaksimalkan, mengoptimalkan semua fitur ini, tentu saja nanti bisa memberikan
keyakinan lebih kepada UMKM yang ingin melakukan konsultasi kepada kita. Ketika dia ngelihat, wah ternyata dia juga cukup banyak ya membuat materi training seperti itu. Atau misalnya di pengalamannya oke, lalu di bio-nya. Jadi secara sekelibat ketika nanti UMKM mau konsultasi, dia sudah mendapat gambaran singkat tentang kita. Yang nanti perlu teman-teman perhatikan adalah rating ya. Nanti teman-teman ini ya, nanti kan kita mulai melakukan pendampingan ke satu UMKM kan. Nanti selesai melakukan satu kegiatan konsultasi, minta UMKM untuk memberikan rating. Nah, ini terus kita mulai untuk menjaga performa kita melalui rating dan review ini. Nah, itu yang nanti teman-teman perlu diberesin dulu nih mengenai tadi kelengkapan profil, lalu ngeberesin tadi lokasiku. Kalau masih bingung tentang lokasinya, masuk lagi ke tombol burger, tuh. Terus di layanan, nah ini di layanan, teman-teman klik aja, itu ada lokasiku. Nah ini dipencet aja, diklik. Ini juga bisa kita bisa ganti ya. Mungkin saat ini kita lagi di Bandung, lalu kita mengupdate bahwa kita lagi di Bandung. Nah, atau memang mau kita default aja, kita mau home base-nya di mana ya udah itu aja ya kan. Nah, karena ini membuat kehadiran kita itu bisa dengan mudah nanti ditemukan sama UMKM kita. Nah, jadi kalau masih banyak yang bingung, kok saya lokasiku nggak bisa, mungkin ketika di awal mengaktifkan fitur ini, kita kita denied. Jadi sehingga akhirnya settingan HP kita itu lokasiku itu nggak aktif. Jadi nanti mesti masuk ke fitur di settingan HP kita untuk mengaktifkan lokasiku sehingga nanti Garuda merah teman-teman tampil di Lunasgeo ini. Oke, kita ngomongin konsultasi. Misal katakanlah kita masuk ke lainnya. Kalau saya sih biasanya suka masuk dari lainnya sini ya. Saya lainnya sini, lalu saya membuka tiket konsultasi ke master mentor saya, kita klik aja filter. Kita cari konsultan kita, nama master mentornya Mas Asfa. Asfa Mutiara. Nah, kita enter. Udah, kita akan masuk. Ini kita pencet aja, kita klik aja Mas Asfa ini. Nah, kita masuk ke profilnya Mas Asfa, kita pencet tombol konsultasi untuk membuka tiket konsultasi. Oke. Nah, ini nanti ketika teman-teman telah menyelesaikan 8 waduh, sebentar ini mesti di-reject aja. Nah, ini nanti juga sambil teman-teman mungkin saja ini anggap aja ketika UMKM membuka tiket konsul teman-teman, ini sekarang teman-teman perhatikan, ini ada 2 tombol, ada gratis dan berbayar. Nah, ini teman-teman bisa gunakan tiket konsultasi ini sebagai extra income. Nah, tiket konsultasi per topik itu di charge-nya 50.000. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau men-charge ya. Tapi kalau misalnya mau gratis ya sudah tinggal next-nya aja kan. Nah, tinggal teman-teman mentor membuka tiket konsultasi ke master mentornya. Nah, karena kita lagi ngomongin Training of Mentor Batch 3, konsultasi yang terkait dengan master mentornya adalah hal-hal yang menyangkut tentang pendampingan, ya kan, tentang mungkin kendala-kendala teknik atau tips dan trik, pokoknya yang terkait dengan pendampingan. Jangan curhat tentang masalah bisnisnya. Nah, itu di sesi yang lain, teman-teman buka tiket bayar ke master mentornya. Misalnya mau tentang teknik pendampingan misalnya, ya kan. Nah, udah teman-teman bikin subjeknya saja apa. Nah, untuk permasalahan yang dikonsultasikan ini kan default ya. Defaultnya ini yang sudah disiapkan sama tim Lunas. Ini kalau misalnya mau teman-teman mau hapus semua juga bisa. Tinggal misalnya to the point aja. Misalnya Mas Asfa. Saya Baskoro. Mentor kelasnya Mas Asfa. Saya masih newbie ya, misalnya kayak gitu kan. Saya masih newbie nih Mas, ya kan. Mohon arahan untuk
mulai dari mana? Misalnya kayak gini. Suwun. Nah, Mas Asfa itu udah kita pilih ya kan. Cuma di sini defaultnya kita tetap masih memilih, kita nggak bisa kosongkan. Kalau kita kosongkan, kita klik selanjutnya, terus nanti dia tuh akan muncul rare notice tuh di atas tuh. Nah, Mas Asfa itu masuk apa ya kemarin ya? SDM ya Mas Asfa ya? Apa pembiayaan ya? Masuk semuanya ya? Ketiganya aja. Oke, nah udah kita mesti pilih, terus kita klik selanjutnya. Oke, kita tik. Nah, Master Mentor ini ininya ya, teman-teman perhatikan ketika nanti teman-teman juga menerima tiket konsultasi dari UMKM-nya. Ini ada batasan jangka waktunya itu 2x24 jam. Dalam 2x24 jam berarti 2 hari lah. Jadi teman-teman harus merespon tiket ini dalam 48 jam. Karena nanti kalau enggak, tiket ini akan tertutup secara otomatis by system dan itu menjadi catatan rekodnya teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah ini ditik, teman-teman tinggal lanjutkan. Oke, ke proses akan muncul notif, teman-teman sudah berhasil membuka tiket. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada menu-menu, ada menu pesan, lalu menu kendala, ini yang tadi teman-teman ketikkan ketika membuka tiket konsultasi, lalu diagnosis. Ini diagnosis ini nanti akan diisi oleh Master Mentor. Demikian juga dengan rencana pendampingan dan log. Nah, ini yang ketiga ini. Nah, 3 menu ini ketika teman-teman membuka tiket, ini hanya view only, hanya bisa dilihat. Teman-teman nggak bisa mengedit atau kecuali teman-teman di sini. Nah, pesan ini teman-teman bisa kasih dengan Master Mentornya. Halo Mas Asfa, gitu. Oke, lalu kita ketik kirim. Nah, ini nanti di saat yang bersamaan, Master Mentor akan mendapat email notifikasi dari Lunas bahwa dia ada yang membuka tiket. Lalu yang kedua adalah lonceng ini. Pemberitahuan di pojok kanan atas ini akan muncul notifnya. Oke. Nah, kita membuka tiket. Oh ya, point reward ya. Tadi untuk ngumpulin poin itu, selain check-in, ketika teman-teman membuka tiket konsultasi, teman-teman akan mendapat poin seperti itu. Nah, nanti di notifnya Mas Asfa akan muncul pemberitahuan bahwa membuka tiket ke Asfa. Nanti Mas Asfa tinggal ngeklik aja. Nah, itu kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman mau kembali, ini ada tanda panah, back, tinggal diklik aja. Nah, teman-teman bisa melihat tiket apa yang sudah teman-teman buka. Mau dicari berdasarkan yang sudah selesai, atau yang masih proses, atau yang masih pending, atau memang all, mau semua. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti sudah clear permasalahannya, teman-teman kan menutup ya, menutup tiket konsultasi ini. Tiket konsultasi ini ketika nanti akan ditutup, nanti akan muncul opsi-opsi yang ditulis oleh Master Mentornya nih. Tadi rencana pendampingannya apa, sudah selesai atau belum, tinggal ditik. Nah, terus jangan lupa kasih rating. Kasih rating. Terima kasih pencerahannya. Udah, terus teman-teman klik iya, kirim. Nah, selesai. Itu dihitung 1 tiket konsultasi. Nah, kita masih punya cukup waktu selama 2 bulan ke depan untuk seru-seruan agar teman-teman bisa menyelesaikan minimal 5 tiket konsultasi. Seperti itu. Nah, itu fitur konsultasi. Nah, mudah-mudahan sampai jelas, tinggal kalau hanya sambil buka dari laptop dan HP-nya kita simulasi ya. Nah, itu yang pertama. Kita ngomongin tentang konsultasi. Demikian nanti kalau teman-teman ada yang UMKM yang buka, nanti prosesnya sama. Teman-teman kalau memang masih belum jelas permasalahan yang dihadapin, teman-teman bisa tuliskan di kolom pesan tadi untuk lebih jelas sehingga teman-teman bisa memberikan diagnosis, lalu membuat rencana pendampingan dan menambahkan log-log ini kayak to-do list gitulah, apa yang harus dia lakukan, nanti follow up-nya apa, misalnya teman-teman menambahkan log, hubungi kembali UMKM 2 hari kemudian untuk menanyakan
progres dari rencana pendampingan yang sudah diberikan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk monitor trackingnya, teman-teman. Lalu yang berikutnya nanti teman-teman perlu perhatikan itu, kita ngomongin tentang di 8 modul. Bentar, ini agak sedikit melek. 8 modul ini ada di layanan training, teman-teman. Nah, di layanan training ini, teman-teman buka aja. Lalu teman-teman tinggal cari yang tadi. Tadi kita misalnya mau ngomongin tentang memahami koperasi modul 1. Memahami koperasi dan UMKM. Apa tadi namanya ya, sebentar. Oke. Koperasi. Oke, teman-teman, sebentar. Saya masuk. Oke, modul 2 memahami koperasi dan UMKM. Oke, saya akan buka start training. Kalau teman-teman pernah mungkin tampaknya akan sedikit berbeda kan, saya udah selesai ya. Tapi teman-teman bisa mulai dengan di sini nih, nanti ada tulisan mulai. Nah, ada 4 bab definisi kriteria kewirausahaan, identifikasi kebutuhan UMKM bekerja efektif. Oke. Di bab 1 ada 3 subbab lagi nih, ada video, ada modul, sama bahan bacaan. Jadi nanti teman-teman dalam menyelesaikan 8 modul ini santai-santai saja, tapi pasti gitu ya. Bisa di skip karena biar nanti pemahamannya juga gitu kan. Ini belajar mandiri, nanti teman-teman kalau ada yang nggak ngerti, bentar, ini di tempat saya agak nge-lag ya. Oke, kan karena berarti akan tombolnya start. Oke, nanti akan muncul pemberitahuan training akan dimulai. Nah, ini ada prolognya, pengantarnya, nanti teman-teman bisa baca. Oke, kita mulai dari yang pertama, definisi dan kriteria UMKM. Ada video. Oke, ya teman-teman terus mulai nonton, cari tempat rebahan yang enak, nyaman, terus kita play. Oke. Ya, demikian seterusnya. Video ini durasinya sekitar 8 menit per video. 8 modul itu 8 sampai 10 menit. Nah, seperti ini memberikan pemahaman. Ini ditutup ya. dulu, dibuka sama aja. Terus, tulisannya update. Terusnya sampai selesai. Kalau sudah, kembali ke lobby, lalu di sini juga ada fitur untuk ngasih ulasan. Nah, ini yang teman-teman kalau memang perlu membuat catatan, membuat notes, karena kan dari pemahaman materi ini teman-teman akan mendapatkan insight baru yang sehingga kayaknya perlu dicatat ya untuk membuat. Kalau misalnya teman-teman mau membuka lagi, ya tinggal membuka catatannya kan, tidak harus membuka lagi. Ya. Kira-kira mungkin seperti itu teman-teman. Teknik membelajar metode mandiri dari 8 modul ini. Nah, ini yang diupayakan kalau bisa sih 6 sesi kita selesai, 8 modul ini juga selesai. Jadi teman-teman nanti frame-nya nyambung gitu ya. Kita berada di dalam server, di dalam server yang sama. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu yang mungkin di awal-awal ini yang teman-teman perlu lakukan. Kecuali kalau misalnya sambil berjalan, teman-teman pengen bikin event misalnya, atau bikin materi
training. Nah, itu tapi mungkin nanti itu tidak di fase inilah ya kan, karena ini juga teman-teman harus terbiasa juga sampai goals-nya sih sebetulnya sampai kalau teman-teman merem itu bisa ngebayangin gitu loh. Oh posisinya itu di sini, posisinya itu larinya di sini, harapannya seperti ini. Karena ini kan kedepannya ini akan menjadi tools-nya teman-teman kan, akan menjadi tools-nya teman-teman untuk bisa mendapatkan revenue stream dari platform Lunas. Yang pertama tadi dari tiket konsultasi yang berbayar. Lalu affiliate ya kan. Nah, kita juga ada affiliate-nya nih. Bagi UMKM yang kita daftarkan untuk upgrade pro melalui link affiliate kita dapat revenue dari situ. Lihatnya dari mana? Nanti teman-teman bisa lihat di dashboard. Nah, di layanan sini, di dashboard ini, Lunas Pay. Kalau yang kemarin Mas Mira juga Lunas Pay kan, dalam rekeningnya juga bisa gitu. Atau kalau mau dibuat celengan dulu di Lunas ya udah. Nah, gimana kita bisa tahu tentang affiliate link kita? Kita lihatnya itu di sini teman-teman. Nah, di akun Pro sini nah ini ada pilihan bagi UMKM yang pengen dia upgrade. Misalnya dia mau upgrade di UMKM yang untuk 5 bulan misalnya. Oh, bukan. Ini nanti sebentar, kembali. Oh, mumpung saya ingat nih, teman-teman coba lihat apakah nomor WA-nya sama emailnya sudah terverifikasi. Nah, ini karena nanti kalau misalnya ada UMKM yang konsultasi berbayar dan WA-nya belum terverifikasi, nanti teman-teman nggak bisa dihubungi. Kalau memang misalnya saat ini nomor WA-nya sudah berubah dengan yang dulu waktu itu didaftarkan di Lunas, ya nanti tinggal diganti aja. Tapi pastikan WA sama emailnya sudah terverifikasi. Gitu. Profilnya juga sudah lengkap. Gitu ya. Terus tadi afiliasi. Nah, ini ya teman-teman nih, affiliate. Ada share link untuk affiliate. Ini kita aja. Oke, sebentar. Pak Bas, ada yang minta ulangin untuk cara melihat modul tadi seperti apa? Ada yang baru masuk. Oh, oke. Oke, lalu itu ini saya sambil ini aja. Saya sambil simulasi deh, saya taruh di komunitas. Teman-teman juga nanti diharapkan banyak menggunakan komunikasi kita di komunitas. Nah, saya push aja di komunitas ini 8 modul itu apa aja. Bentar. Cara aksesnya Pak Bas, cara buka modulnya itu gimana juga? Oh, mau tadi. belajarnya? Oke, Oh, iya. sip. Oke. Oke, ambil contoh modul kedua deh, penilaian dan diagnosis bisnis. Ini kita mulai. Nah, nanti teman-teman akan lihat ini ada prolognya gitu kan, pengantar, siapa targetnya, dan segala macamnya ini. Lalu struktur yang berikutnya ada review. Nah, kalau teman-teman baru mulai, ini nanti di sini adalah tombolnya tombol start atau mulai. Tapi kalau teman-teman sudah pernah membuka atau berapa, ini indikator nih, sudah berapa persen teman-teman menyelesaikan materi training ini. Gitu. Oke, kalau karena baru mulai, kalau saya kan sudah selesai nih, saya akan klik tombol ulangi, nanti teman-teman itu masih tombol mulai gitu kan. Nah, sudah, dia akan mulai masuk,
keterangannya itu di atas ini ada tombol burger, kita klik aja. Kita akan mulai dari yang pertama, penilaian bisnis. Nah, nanti progresnya ini, barnya ini naik nih teman-teman, dari 0% terus sampai 100%. Oke, lalu kita klik aja yang tadi penilaian bisnis. Nanti akan muncul nih, ada video penilaian bisnis, ada penilaian bisnis, presentasi, ada bahan bacaan. Nah, kita klik aja. Misalnya teman-teman mau lihat paparannya ya, tadi kan kita udah simulasi yang video. Kita sekarang mau simulasi untuk paparannya. Oke. Nah, ini karena dari HP saya berdiri yang tebal, nanti teman-teman rotate nggak bisa kan, HP-nya di rotate. Nah, teman-teman mulai sambil membaca, sambil rebahan, sambil ngopi, sambil laya-laya, dibaca kalau memang dirasa penting, buat catatannya. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada kurang jelas, ya dicatat kira-kira pertanyaan, kalau memang dirasa perlu untuk dikonsultasikan ke master mentornya, nah sudah tinggal buka tiket. Nah, terus gitu kan. Ini beberapa contoh observasi. Nah, kalau misalnya udah selesai, teman-teman, bagian bawah ini ada tombol untuk kembali ke awal. Untuk lanjutkan lagi materi yang kedua nih. Teman-teman lanjut ke diagnostik bisnis. Nah, ada modulnya lagi, ada bahan bacanya. Itu nanti tinggal dilihat satu-satu tuh, klik, kayak gitu. Nah, itu yang tadi model slide paparan, ini yang model dokumen PDF. Nah, gitu. Jadi ada 3 format untuk di modul ini, video, terus paparan, sama model PDF dokumen. Terus ini kan ada halaman keempat dari halaman ke-10. Nah, teman-teman bisa pelajarin. Ya, kalau kembali selesai, terus demikian seterusnya nanti sampai teman-teman menyelesaikan semuanya tuh. Nanti barnya itu sampai 100%. Kalau sudah, ya sudah. Terus teman-teman selesaikan dengan membuat review. Membuat review di sini. Terima kasih. Terima kasih, Kak Samsul. Mantap. Udah, terus kita klik tombol kirim ulasan. Nah, selesai modul 1, laya-laya diendapkan materinya, mungkin nanti lusa teman-teman buka lagi modul yang ke-3, ke-4, dan seterusnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Sip ya. Mas Bas, maaf, saya boleh bertanya? Iya, monggo silakan. Saya kok belum dapat untuk modul, saya tadi belum paham untuk yang disampaikan tadi yang buka materi tadi. Itu saya tadi kan masuk ke training ya. Habis training itu apa? Nekan apa tadi? Nah, kalau buka training itu nanti di search aja atau dicari berdasarkan urutan ya kan, atau apa gitu. Atau ya di ini scroll sambil melihat training-training apa sih yang ada di Lunas, baik itu yang gratis maupun berbayar gitu. Enggak, kan kita disuruh cari yang 8 modul itu kan. Iya. Nah, 8 modul itu saya share ya. Kalau belum tahu tadi 8 modulnya apa ya? Udah kan? Ada Kupai. Ada ya. Itu ngambilnya di mana itu? Di untuk ini, materinya. Di layanan training. Jadi ini sifatnya Layanan. Jadi langsung belajar dari layanan training. Jadi nggak di share untuk kita di Google Drive atau apa, enggak. Ya kan udah Di layanan training, nanti kan di situ ada tombol pilih tuh. Nah, cari training. Itu bisa masukkan aja kata kuncinya. Misalnya mau tentang koperasi atau diagnosis bisnis, tulis aja kata kuncinya, nanti akan muncul. Itu gitu. yang semua training itu ya, Bu? Masuk Iya. ke semua Iya, jadi pilih satu-satu. Pilih satu-satu yang mana yang itu ya. Iya. Bentar. Training, habis gitu itu kan ada muncul kan untuk materi yang mau dipelajari udah saya share di grup WA ya. Apa-apa saja yang 8 modul itu, nanti bisa cari aja kata kunci, bisa memahami koperasi atau bisa kata kuncinya koperasi dan UKM. Aja koperasi dan UKM nanti akan muncul modul yang sesuai. Makasih ya Bu, jadi jelas. Ya, sama-sama. Nanti saya itu lagi. Ya, ini materi semua dibuat sama Cak Samsul, jadi nanti tinggal dicari aja materi
teman-teman paling gampang adalah teman-teman masuk ke profilnya Cak Samsul ya. Kita teman-teman masuk ke profilnya Cak Samsul untuk Profilnya melihat Cak trainingnya. Samsul. Ya. Oh, yang kemana kalau masuk profil Cak Jadi Samsul itu? ke sini ya, masuk ke kan ada menu di pendamping pro kan. Di menu pendamping pro ini kita klik aja lainnya ini. Bentar, Mas. Pelan-pelan ini mana Oke. ya pendamping. Jadi di scroll ya. Jadi pertama kita dari Pak homepage dulu ya. Bas, slow Pak Bas, rem sedikit Pak Bas. Iya, ini mak Kasih slow. Nah, jadi gini teman-teman. Pertama Terlalu adalah semangat, tampilan Pak Bas. di homepage-nya ya. Ini tampilan di homepage ya. Tampilan di Ke homepage. Lunasgram ya, Mas Bas. Jadi tampilan di homepage ini pertama yang paling atas itu adalah 8 layanan lunas. Lalu teman-teman scroll, ini adalah Lunasgram. Kita scroll lagi ke event. Kita scroll lagi ke user. User itu ada UMKM Pro dan Pro. Nah, pendamping Pro ini kita ada tombol lainnya kan. Nah, ini kita pencet, lalu kita ketik filter. Di sini ada filter. Kita ketikkan aja namanya Cak Samsul. Cak Samsul. Oke. Lalu kita tunggu beberapa saat. Ini jaringannya ada slow. Sebentar teman-teman. Cak Samsul. Langsung tekan tuh. Ya. Nah, kalau udah ketemu Cak Samsul, kita pencet aja. Akan pencet kebuka, aja kan? buka Cak Samsul. Nah, kita akan buka. Nah, lihat ke bagian training nih. Nah, cuma kan di sini nggak kelihatan. Kan nggak kelihatan modul yang satu mana kan, karena kan teman-teman nanti ngurut kan. Nah, yang pertama adalah yang memahami koperasi dan UMKM ini. Tinggal klik aja. Jadi Ya, bisa dua cara. Iya. Jadi teman-teman nanti perlu tahu yang mana nomor 1 itu yang diklik. Nanti direct ke materi trainingnya. Nah, direct ke materi trainingnya sudah, tinggal lakukan tadi tahapan-tahapannya. Nah, ini ya kan, ini ada prolognya, siapa sih targetnya, persyaratannya apa, outputnya apa, materi sasaran materinya. Kalau sudah, mulai untuk memberikan tombol ini. Karena teman-teman nanti belum pernah membuka modulnya, tombol ulangi ini nanti teman-teman tombol mulai. Nah, nanti teman bisa lihat di sini. Kalau yang belum pernah, berarti yang ulangi itu tulisannya mulai gitu ya, Mas? Iya, mulai atau start lah. Jadi jangan cari tombol ulangi, Bu, nggak ketemu, belum belajar. Nah, lalu barnya juga masih 0. Barnya ini masih 0% kan. Nah, yang biru itu. Materi training ini tak terbatas. Ya, artinya teman-teman bisa sampai kapanpun mengakses materi training ini, tidak ada batasan waktunya. Modul 1 ini ada 8 seri, jadi di dalamnya itu ada 8 bab. Dan nanti yang terselesaikan teman-teman akan kelihatan nih. Kalau sudah 8, dari 8 sudah selesai 8, ya pasti nanti barnya ini 100%. Nah, ini tombol sudah berapa banyak UMKM yang mengakses modul training ini. Oke, kita mulai ya. Nanti teman-teman akan pencet tombol mulai di sini, dipencet aja. Dan akan masuk ke sini, pemahaman tentang overview dari modul 1 ini. Nah, lalu di kanan atas ini itu klik aja yang pertama. Ini masih belum. Nah, kita akan mulai dari yang pertama adalah definisi dan kriteria KUMKM. Ini kita klik. Nah, nanti kebuka lagi ada 3 materi yang teman-teman perlu selesaikan secara bertahap. Video, model PDF ya, atau Word ya. Dan video. Oke, ini Pak Bas dah flow nih, yang lainnya mana? Nah,
kita sambil rebahan, sambil makan mie ayam. Minum jahe. Nah, ini 8 menit. Jadi kita perlu selesaikan, memang perlu menjadwalkan ya. Oke, ternyata ini 8 menit. Berarti selama 8 menit ke depan saya mesti fokus, jangan ke distract sama kegiatan lain agar video yang diputar ini kita bisa paham. Udah 8 selesai, terus nanti akan selesai, teman-teman akan ya udah klik tombol selesai yang di bawah ini. Selesai, kembali ke awal. Oke. Nah, nanti secara bertahap barnya ini akan nambah nih teman-teman. Tadi kan barnya masih 0, nanti terus bertahap. Tadi kan sudah selesaikan video ya. Nah, lanjut kepada yang kedua nih, modul definisi dan kriteria KUMKM. Nah, ini kita klik, kita tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman bisa dari HP, bisa dari laptop, karena ini portrait, kalau misalnya merasa nggak nyaman karena kepotong, ya kan? Ya, teman-teman bisa rotate. Teman-teman bisa rotate. Nah, ya mungkin dengan di rotate ini teman-teman bisa lebih memahami, ya kan? Gitu. Nah, sambil dibaca, dipahami. Nah, memang ini masih yang lama ya. Kalau sekarang kan kita kalau melihat definisi KUKM kan sudah ada yang PP yang baru kan. Tapi setidaknya 8 modul ini bisa menjadikan standar minimal ketika nanti teman-teman melakukan kegiatan pendampingan ke UMKM-nya. Jadi itu antara yang video sama yang PDF itu isinya sama ya, Mas Bas? Temanya masih sama, memahami koperasi dan KUKM. Tapi mungkin ada beberapa hal yang ada di video, nggak ada yang di slide, gitu kan. Nah, lalu yang ketiga tadi tentang kriteria. Nah, ini kan ada sudah selesai nih yang definisi. Teman-teman berikutnya ke kewirausahaan diklik. Nah, nanti ada lagi tuh di dalam kewirausahaan ada dua materi. Terus nanti yang diidentifikasi kebutuhan KUKM ada 2 lagi. Terus yang terakhir adalah bekerja efektif dengan KUKM ada 1 modul bekerja. Nah, ini kalau teman-teman misalnya dengan kecepatan yang standar dan tanpa gangguan, itu per modul itu rata-rata 30 menit. Sampai bisa memahami. Nah, tadi video 8 menit gitu kan. Nah, lalu masing-masing materi sehingga totalnya itu teman-teman dengan kecepatan normal sambil mencatat hal-hal penting dalam buku catatan itu setengah jam. Kecuali kalau lagi ya. Jadi mungkin memang teman-teman perlu meluangkan waktu antara mungkin 15 sampai jam ya. Mungkin tergantung kecepatan ya. Tapi minimal setengah jam lah. Teman-teman punya waktu setengah jam agar teman-teman bisa menyelesaikan 1 modul. Kecuali kalau mau digaspol ya, saya mau seminggu 3 modul, berarti kalau sudah 2 minggu sudah 6 modul misalnya kayak gitu kan. Sip. Nah itu teman-teman, kita belajar lunas nanti bertahap. Kita belum ngomongin bikin event, bikin training gitu ya. Kita ngomongin dulu yang agar teman-teman bisa memenuhi 7 KPI di TOM Batch 3 ini. Oke, Pak Bas. Berarti ini udah clear ya, kawan-kawan, untuk masalah belajar modulnya ya. Udah slow. Tuh Pak Firman mau ngomong, silakan. Iya, makasih Coach. Ini mengenai melengkapi profil ini, Coach saya nggak bisa edit ya untuk melengkapi profil. Oke ya, kita masuk ke Gimana setting ya? akun. Jadi tombol burger itu diklik, kita masuk ke setting akun. Nah, mana yang mau dirubah? Misalnya teman-teman namanya masih dempet ya, belum diberi spasi, ya udah ini aja, ubah ini, ya kan? Tinggal nanti dirubah. Klik aja ubah, udah nanti masuk ke kolom isian. Kalau tadi mungkin namanya masih huruf kecil semua, ya kan? Jadi juga perlu diperhatikan tuh kaidah penulisan, ya kan? Mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Nah, lalu diisi bio-nya. Pastikan, ya kan, keterangan.
Iya, username itu sekarang, oh saya baru ingat, untuk diingatkan. Username ini teman-teman ganti aja, sekarang sudah dibuat short link-nya, sehingga nanti tampilan teman-teman itu keren. Jadi saya sekalian ganti aja deh. Username juga Baskoro, kalau sudah, terus paling bawah itu ada tombol simpan profile. Nah, bisa share profil ini dengan penulisannya gini tadi, umkmnaikkelas.com/username kita tadi. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini bisa di-share ketika nanti teman-teman ingin mempromosikan profilnya teman-teman untuk mulai ikhtiar mendapatkan revenue dari Lunas. Sudah tinggal di-share aja dengan format seperti ini. Keren, Orang keren. yang klik akan masuk. Oh, sebentar. Jadi kayak punya web ya, Pak? Iya, sebentar, ini kenapa Boyo mewek ya? Mungkin karena Izin koneksi. Pak Bas. Nah, udah clear. Pak Bas, iya. Itu kan ada keterangan. Oh, ada keterangan nih, username minimal 8 karakter. Oh, pantesan. Jadi saya... Bukan. Ada Oh, apa? keterangan data pendamping Anda belum lengkap. Oke. Mungkin bagian bionya. Ya, ini Tentang bio. riwayat ini Nah, pekerjaan itu. dan lain-lain. Oke, teman-teman masuknya di sini nih. Ini kan ada menu akun ya. Ada menu drop down ini. Ini tanda panah ini drop down ini diklik aja. Nah, akan masuk. Teman-teman pilih profil pendamping, diklik. Oke, dah teman-teman tinggal isi. Itu milihnya bebas, Pak. Apa? Ya, sebelumnya itu dipilihnya dulu sesuai dengan tanda pulpen itu Pak Bas. Mau edit, itu paling atas kan ada tanda pulpen, itu untuk kan? edit. Iya. Paling atas Pak Bas ya, itu. Nah, klik dulu editnya, baru bisa ngedit. Iya, diklik, lalu teman-teman pastikan ya tadi bidang pendampingan, keahlian. Nah, lalu ini nih, teman-teman apakah membuka opsi untuk gratis atau hanya berbayar? Ini contoh simulasi ya, ini saya klik ya tombol edit ini ya. Ini saya klik tombol edit sehingga semua field ini teman-teman bisa edit. Nah, ini kan sudah berubah kan, teman-teman bisa perbaikin kan. Nah, di bidang pendampingan, bidang keahlian, pastikan jangan salah pilih, lalu skala usaha yang didampingi, pengalaman pendampingan 2 tahun terakhir, tulis pengalaman pendampingan. Nah, ini teman-teman isi semua. Gitu. Kalau udah simpan. Nah, itu di situ ngeditnya. Kalau tadi untuk pertanyaan nambah apa? Di halaman pekerjaan tinggal ditambah. Mana mau dihapus lah kan. Ini tombol keranjang sampah. Kalau mau diedit ternyata teman-teman sudah jadi tinggal klik aja di sini. Mau di sini. Pak mau tanya. Data pendidikan, data pengalaman. Ya Pak Admiral mau nanya. Pak mau tanya, yang itu kan tahunnya masuk kan misalnya 2001. Kan di situ sampai tahun berapa? Nulisnya juga 2001 lagi atau gimana? Oh, tergantung. Kalau memang sampai sekarang kan itu ada opsi tik sampai sekarang. Itu kalau memang masih sekarang masih, ya udah ditik aja, dicentang aja tombol. Berarti yang atasnya nggak usah diisi ya, yang tahunnya. Mulainya mulainya diisi Bu. Mulai yang bulan dan akhirnya mulai. Sekarang. Kalau tahunnya sudah diisi tadi, hanya sampai sekarangnya saja ya. Tinggal dicentang aja, tinggal dicentang. Terus yang kedua, itu kenapa di pendampingannya daerah mana itu selalu kosong terus? Tulisannya apa harus kabupaten? Maksudnya apa nih? Itu kan di CV itu kan ada yang 01. Itu tempat apa ya namanya, tempat pendampingan atau apa? Oh, kalau itu masih misalnya masih kosong, di screenshot aja, kirim ke ini WA Lunas. Mungkin di profilnya Mbak ada bug atau apa kan sehingga nggak tampil kan.
Nanti di screenshot aja mana yang tadi kayaknya udah diisi tapi kok di CV-nya kosong. Nah, itu di screenshot lalu kirim ke WA admin Lunas biar nanti username-nya Mbak dicek untuk diperbaiki. Gini Pak, maafkan kita udah punya CV dulu sebelumnya. Kalau misalnya nggak pakai CV itu juga nggak masalah atau itu bagian dari tugas ya? Oh enggak, CV ini adalah tampilan standar, ya kan default standarnya ketika teman-teman ngisi itu outputnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah punya format tersendiri ya, monggo kalau memang mau dipakai itu untuk kegiatan portofolio kan, kalau mau melengkapi CV. Cuman ini kan standar defaultnya, outputnya kalau kita ekspor data profil kita. Ya, makasih banyak Pak. Siap. Ya Pak Admiral angkat raise hand, ada mau bicara Pak Admiral? Ya, izin nanya Mas Bas. Untuk konsultasi, bolehkah mentor sesama mentor? Karena kan kita bidang ilmu ya, bidang keahlian, jadi mungkin bisa konsultasi juga, atau gimana? Kalau untuk sesi Tom ini lebih ke master mentornya Mas, hal-hal yang terkait untuk menyelesaikan 7 KPI ini, ya kan? Ya. Itu artinya tidak memang apa ya? String platform Lunas, terus yang kedua bisa memenuhi 7 KPI ini. Kecuali kalau nanti memang sudah mulai sambil, karena Mas Admiral kan teman-teman yang ikut Tom ini kan berasal dari berlatar belakang ragam kan. Nah, Mas Admiral yang sekarang juga sudah ekspertis di bidang pendampingan ya juga bisa langsung mengeksekusi Mas. Bisa mulai mencoba kan kemarin berapa Lunas P-nya 117 berapa 1.700.000 ya? Enggak, 177. Oh, iya. Nah, sekarang mau coba dapatin revenue stream dari konsultasi Mas. Iya, oke, siap. Ya, training Mas, bikin training, bikin event. Mulai. Oke, sambil kupas kilas ya, ketika membuat training, pastikan flyer yang di-up itu formatnya 1:1 square. Jangan yang ukuran poster. Seperti itu. Terus yang kedua adalah contact person. Ada informasi contact person, boleh itu di flyer maupun di caption. Agar nanti tidak menambah load-nya WA admin fokus. Admin Lunas. Halo, Assalamualaikum. Ye, monggo. Ya, siapa yang mau bicara? Nanya hand dulu ya. Ya, silakan. Saya mau nanya, kalau kita misalnya mau buat suatu komunitas, untuk UMKM-nya tuh apa kita input sendiri gitu? Nah, ada layanan komunitas ini, lalu nanti akan ada tombol buat komunitas. Ini tinggal diklik aja, lalu mulai diisi apa nama komunitasnya, lalu deskripsi tentang komunitasnya, apakah terbuka atau tertutup, lalu simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga nanti akan tampilannya seperti teman-teman yang masuk di komunitas B3 ini. Nah, sebagai admin, teman-teman bisa mendapatkan fitur admin. Dalam mengelola komunitas, teman-teman bisa melakukan broadcast email. Kalau memang ada informasi penting yang mau di-broadcast. Teman-teman bisa juga menambahkan siapa yang mau dijadikan admin di dalam komunitas ini. Terus fitur yang berikutnya adalah teman-teman bisa ekspor laporan anggota. Jadi anggota saya siapa aja, teman-teman bisa ekspor nih laporannya di sini. Nah, apakah mau yang diekspor semua anggota atau akun-akun pendamping aja atau akun UMKM? Nah, ini teman-teman bisa ekspor Excel-nya. Gitu. Terus untuk input UMKM-nya kita sendiri ya Pak, sebagai pembuat komunitas gitu. Nah, kalau bisa UMKM yang bergabung agar UMKM-nya dapat poin. Jadi untuk mendapatkan poin itu adalah salah satunya tadi check-in, lalu bikin postingan di Lunasgram, komen di Lunasgram, gabung event, beli materi training atau yang training gratis, atau gabung di komunitas. Itu dia juga nambah poin. Gitu.
Nah, teman-teman bisa share nih, link komunitas ini bisa di-share ke komunitas binaannya untuk mereka gabung kayak gitu. Kalau UMKM-nya mau minta diinputkan aja gitu, boleh kan Kak? Bisa. Nah, ini diklik set anggota ini diklik, lalu tambah anggota. Ya, tambah anggota, lalu masukin nih siapa namanya dia yang mau kita masukkan, lalu kita tambahkan. Oh ya, terima kasih infonya Pak Baskoro. Oke. Sip, teman-teman. Ayo, ada lagi yang mau nanya? Terutama yang biar bisa mencukupi syarat dapat sertifikat. Nah, kode etik ada di layanan fasilitasi. Ini diklik aja layanan fasilitasi, lalu cari kode etik. Udah baca. Oke, nah ada kode etik kan? Tinggal diklik aja kode etik ini, terus bisa dibaca. Lunas kayak novel Pak, jadi tiap malam bacanya lunas semua. Yang penting, Firman mau ngomong lagi ya? yang penting nanti Ya, Pak Bas, Ya, yang mengenai Wibon itu kemarin itu gimana ya? Terus untuk mengaktifkan Lunas Geo ya? Oh ya, ini ya teman-teman, kalau masih bingung lokasiku, ini tombol burger kita klik, lalu ini ada layanan, diklik, ini ada lokasiku kan. Nah, lokasiku ini diklik, udah teman-teman tinggal aktifkan aja nih, update lokasi sekarang. Kalau memang saat ini teman-teman lokasinya ada di saat ini yang mau dijadikan. Kalau enggak ya diketik aja di sini lokasinya di mana, lalu klik search, nanti udah tinggal ini bisa digeser-geser gitulah ya kan. Teman-teman geser maps-nya sampai di titik yang tepat. Ini kan juga kita bisa perbesar kan. Nah, ini kita bisa perbesar sampai kita, ini sama kayak di Google My Business. Sama Pak. Itu lagi di warung bakso Pak Bas. Yang gitu. Wibon Nah, yang sangat powerful adalah Pak Bas, ini Bu Ana Maria. Wibon nanti kirim ke Silakan Bu Ana Maria kalau mau bicara. Kawan-kawan kalau mau bertanya raise hand dulu ya biar tertib. Nggak dikeroyok Pak Basnya, nanti Pak Basnya kabur loh dikeroyok. Iya, saya tadi lihat prihatin Pak Bas jadi star nih hari ini. Ya, untuk pemahamannya Pak Bas, saya sangat-sangat ini terbantu dengan video-videonya Pak Bas untuk ini cara-caranya kayak itu Pak Bas sekarang kan lagi demam ini TikTok ya Pak Bas. Gimana kalau itu saya suka sekali itu TikToknya Pak. Saya diajarin Mas Awi. Siapa yang master masternya Mas Awi minta diajarin TikTok. Saya bergurunya sama Mas Awi saya. Terus terang Pak Bas, kalau ini kan ya juga saya istrinya 50-50 juga ya. Makanya saya belajarnya nggak seperti kayak yang ini anak-anak milenial. Makanya kalau nggak dibantu dengan video atau sarana yang bisa memudahkan, yaitu paling nggak itu sangat mengena dan sangat bagus sekali Pak Bas. Saya minta tolong nanti ini tentang pembelajaran di sini yang tadi itu dibikinin video lagi Pak Bas. Jadi masukan Pak Bas nanti videonya ada di YouTube Lunas. Jangan lupa klik subscribe and comment. Iya. Ya, oke. Pak Hendy bicara. Bu Ana Maria udah? Terima kasih itu aja karena saya juga menyadari bahwa bukan hanya untuk di akun Lunas aja, tapi yang pekerjaan yang lainnya kan juga memerlukan pemikiran. Jadi lemotnya di situ. Kadang-kadang kalau kita nggak diingatkan dari beberapa teman atau mungkin ada sesuatu yang bisa mengingatkan kita, jadi di pikiran ini menancap, wah videonya ini lucu banget. Kadang-kadang itu kan jadi oh iya, jadi ingat gitu. Terima kasih Pak Bas, terima kasih untuk semuanya. Ya semangat. Ya, oke, lanjut Pak Hendy. Oke, makasih Bu Ana. Oke, selamat siang Bu semuanya.
Halo Pak Baskoro, aku mau nanya. Kan di situ kan qualified-nya untuk dapat sertifikat adalah adanya kita berhubungan sama mentor dalam arti man one man ya. Nah itu One on maksudnya one. aku itu dihitungnya sejak kapan ya Pak? Maksudnya sejak kemarin kita ikut TOM 1 atau kapan Pak? Kalau boleh tahu, itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, itu perhitungannya kita bertanya soal di 8 topik modul, atau dalam kasus kita menangani, misalnya contoh, saya kan udah pernah pendampingan di luar sana, maksud aku apakah dalam kasus kita mendampingi atau mentorin UMKM atau bagaimana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Makasih Pak, maaf ganggu. Oke, yang pertama periode untuk memenuhi persyaratan minimal 5 tiket itu adalah periode 2 bulan Mas Hendy. Terhitung sejak kemarin kita memulai sesi 1 itu kan. Nah, minimal ya. Terus yang kedua, apa yang dikonsultasikan pasti pertama terkait dengan kegiatan TOM ini. Terus kalau memang yang dikonsultasikan terkait dengan bidang pendampingan oleh master mentornya itu juga bisa gitu. Oh, oke Pak, aku mau nanya lagi nih Pak, yang soal link absensi ya Pak ya, maaf ya Pak ya, cuma masukkan aja. Misalnya contoh kan kita kan ada sesi, pasti kan nanti kan ada direkamkan Pak untuk TOM sesi 2 dan seterusnya. Itu kalau boleh tahu link absensi nanti maksudnya jangan disebar ke grup ataupun bagaimana gitu Pak. Soalnya kan takutnya nanti kalau ada yang nggak ikut ataupun apa kan takutnya kan langsung absensi. Tapi sih saya percaya sih untuk adminnya pasti akan meng-cross check lagi di recording ya. Karena kan recording kan ketahuan siapa yang ikut siapa yang enggak kan gitu. Itu aja sih Pak. Nah, Maaf ganggu. Terima kasih masukannya. Kalau link absen itu nanti kan di-share di Zoom, lalu nanti setelah acara selesai kan di-close linknya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi yang teman-teman mungkin waktu itu sempat in out atau apa, tapi nggak sempat absen, kan selama waktu Zoom kemarin kan teman-teman screenshot buktinya bahwa hadir, nah itu nanti kirim aja ke WA admin Lunas ini, buktikan sertakan screenshot itu bahwa hadir. Sehingga kalau kemarin misalnya kan ada case-nya itu ada yang terlewat kan, dia hadir tapi entah kenapa mungkin linknya nggak masuk, apa tinggal admin Lunas. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oh oke Pak, satu lagi Pak, saya mau nanya Pak soal NIB. Misalnya contoh nih ada UMKM misalnya misalnya mau minta pendapat kita untuk Pak bagaimana sih bikin NIB ataupun sebagainya. Nah itu kan nanti kan di situ kan ada tulisan syarat untuk dapat sertifikat adalah kita harus bantu UMKM untuk membuat NIB. Nah itu nanti di screenshot, itu nanti screenshotnya itu dikirim kemana ya Pak kalau boleh tahu Pak? Maaf, makasih Pak. Nah nanti ada linknya Mas. Nanti saat udah masuk ke itu ada linknya akan di-share nanti. Itu nanti ada materi khusus untuk NIB-nya dulu. Iya. Nanti di-share-nya di komunitas nanti link. Ya. Oh oke Pak, makasih Pak. Soalnya aku masih tanda tanya bagaimana caranya gitu Pak. Yuk. Ya, selamat siang. Pak, Bu, mau tanya lagi, bisa diulangin ini? Tadi kan ada ibu-ibu yang bertanya, kalau mau di-share ke binaannya itu loh tadi untuk masuk ikut jadi apa tadi? Itu tuh kurang begitu paham. Iya, komunitas satu itu. Terus yang kedua, kemarin memang sempat link absensi di-share di grup, Pak. Yang kelas pertama. Nah, itu yang nggak ikut juga mungkin jadi bisa ngisi link absen. Terus yang ketiga, itu kalau misalnya Pak sudah bantu bikin UMKM NIB banyak sampai sekitar 80-90 tuh caranya screenshot gimana Pak? Oke, yang nanti dilaporkan kan yang periode TOM ini ya kan? Terbaru, iya semuanya baru Pak tahun ini. Iya, artinya yang di periode pendampingan kita TOM ini kan dari kemarin tanggal kita mulai sampai nanti 20 bulan. Oh, jadi mulai ada lunas ini ya Pak? Mulai kita ikut lunas. Iya, jadi nanti adalah yang
teman-teman dampingi yang tanggal terbit NIB-nya di periode 2 bulan Sesinya itu, ini. Pak Bas. Bukan, Ya, kan ada sesi untuk NIB kita kan nanti Ya. sesi kelima ya kalau nggak salah ya. Oh iya, berarti besok aja itu, Pak. iya. Pasti Yang Pak, pertama lama aja. Bu, sabar Bu. Iya, Bu. Yang pertama aja, Pak, pertanyaannya tadi bisa diulangi sedikit aja, Pak. Oke ya. Yang- Jadi, Cara membuat jadi komunitas Pak Bas. dari komunitas ini kita pencet layanan komunitas ini. Anggap aja kita udah buka komunitas ya, komunitas yang batch ketiga ini. Bentar teman-teman. Oke, saya buka komunitas 3 ini. Nah, teman-teman nanti lihat ada tombol share. Nah, nah, ini ada tombol share dah, pencet aja, nanti muncul share-nya. Dah, teman-teman mau share kemana nih? Ya kan? Mau ke WA atau kita tambah kemana linknya? Atau mau kemana? Gitu, Ya, kan? Pak. Ya, jelas banget, Pak. Tentunya. Makasih Tinggal di banyak. tombol share aja. Siap. Oke. Makasih banyak, Pak. Kadang belajarnya nggak step by step, Pak. Pengennya semuanya langsung bisa. Gampang sambil ngopi itu nanti. Sambil bikin teh jahe, Pak. Oh iya. Nah, nanti kalau teman-teman pencet ini, layanan Lunas Geo, lalu tunggu beberapa saat, nanti akan muncul semua Garuda merah, Garuda biru, dan Garuda abu-abu. Nah, ini juga teman-teman bisa gunakan sebagai salah satu strategi untuk mulai bernetworking dengan UMKM. Oke, ini tergantung ya, kalau koneksinya lagi bagus nanti akan muncul. Garuda merah itu pendamping, Garuda biru itu adalah UMKM, Garuda abu-abu itu adalah umum. Nah, Izin bertanya tentang ini, Mas Bas. Sudah mempunyai, kan kita sebagai, ya monggo silakan. Ya, ini masalah Geo ini, Lunas Geo ini. Saya kok kalau klik ini, yang muncul itu Surabaya, bukan Sulawesi Tenggara. Oh, diaktifkan dulu Mas lokasiku Mas. Karena defaultnya kan dari Surabaya. Iya. Nanti mesti diaktifkan dulu lokasinya Mas, masuk ke layanan ini, ya kan. Lalu masuk ke ini, bentar ya, masuk ke lokasiku ini. Nah ini dipencet aja lokasiku. Nah Mas klik nih, update lokasi sekarang. Kan asumsinya Mas saat ini lagi di, udah nanti akan geser pinnya ke sini. Iya. Saya kaget sampai lapangan terbang Juanda segala. Ya oke, makasih Mas. Ya. Pak Andi Setiawan mau bertanya tuh Pak Bas. Oke, monggo. Ya, silakan Pak Andi. Ya. Ini saya udah coba nyari apa yang tadi modulnya kok di tempat saya. Bu. Ya. Yang ada modul modul. Gini paling gampang masuk aja ke profilnya Cak Samsul. Kalau misalnya searchingnya ya kan, nah masuk ke profilnya Cak Samsul, masuk di filter, ya kan, filter, lalu dari cari konsultan, ketikkan nama Cak Samsul. Oke, lalu kita enter, beberapa saat. Nah, muncul Cak Samsul ini, kita pencet, ya kan, masuk ke profilnya, nanti di bagian bawah ini kan ada bagian training ya. Nah, ini 8 modul nih. Modul 1 memahami, nanti modul 2 apa ya, penilaian, nanti modul 3 apa. Itu wajib ya, Mas ya? Kan? Ya? Itu wajib ya? Wajib, wajib. Ini teman-teman belajarin sambil mengalir saja. Ini tinggal diklik aja nih, modul 1 memahami koperasi dan UMKM, diklik, ya nanti direct ke materi trainingnya. Nah, itu apa yang master mentornya Pak Kapsul aja ya? Itu untuk modulnya semua, enggak. Bu. Cuma master mentor Cak Samsul. Iya. Oh ya, baik-baik. Oke. Yang modul tadi ya? Iya, yang untuk pelajari modul, cara cari modulnya itu bisa 2 cara.
Yang satu itu dengan kita cari profilnya Cak Samsul, lihat Oke. training. Nah, training yang dibuat sama Cak Samsul. Satu lagi bisa langsung masuk dari layanan training yang warna orange itu. Tinggal cari modulnya. Jadi tergantung kawan-kawan yang mana mudahnya. Ya, makasih penjelasannya. Ya, Untuk Mas mengenai pembuatan Pak komunitas, Asrul ya. Ya. halo? Untuk mengenai pembuatan komunitas itu harus ada tujuan tertentu atau boleh apa saja gitu. Tujuan komunitasnya pasti tentu saja yang misalnya kalau Mas Andi ingin membuat komunitas untuk belajar tadi SEO, ya bisa saja Mas bikin seperti itu kan. Komunitas belajar bareng SEO bersama Andi misalnya, udah ya kan. Terus mulai mempromosikan teman-temannya atau dari UMKM-nya atau siapapun. Mungkin teman-teman pendamping juga bisa kan. Ya kita ada ruang diskusi komunitas kayak gitu kira-kira Mas. Oke, siap. Oke, sebentar itu cukup. Iya. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya Pak Asrul. Ya, oke, terima kasih. Kedengaran Pak Bas? Iya, kedengaran Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ini kebetulan saya sudah konsultasi dengan saya punya mentor ini. Yang saya mau tanyakan, apakah indikator yang berapa 5 kali konsultasi ya? Apakah setelah selesai topik kita klik tanda selesai ini, baru setelah itu kita buat lagi pertanyaan. Nah, sehingga yang satu selesai itu dihitung satu atau bagaimana? Atau jumlah pertanyaan kita, diskusi kita sama mentor, tapi banyak di situ. Nah, itu bagaimana Pak Bas? Oke, hitungannya itu tiket Mas. Minimal tiket ya? Tiket yang dihitung tiket. Jadi kalau walaupun dalam satu tiket konsultasi itu masih di kolom pesannya itu masih interaksi, itu masih dihitung satu kan. Kecuali kalau sudah clear untuk topik itu, selesai di close, ngasih rating, ngasih review, ya itu baru dihitung satu kayak gitu. Terus ini saya mau lanjut, apakah kami boleh, maksudnya gini, kalau memang kita anggaplah pas 2 hari itu setelah kita ngechat mentor kita, tapi belum dibalas, kita ngechat mentor itu, apakah diperbolehkan atau bagaimana? Saya takutnya kurang sopan gitu. Nah itu ini belum dibalas. Kembali kepada master mentornya masing-masing. Ada yang master mentornya one on one-nya melalui konsultasi only. Ada yang membuatkan komunitas. Ada yang membuatkan grup WA. Nah, itu nanti kembali ke master mentornya. Makanya kan di awal itu Mbak Dina kan udah share di grup kan. Tapi mungkin misalnya kalau kelewat skipnya itu kan di awal teman-teman kan sudah tahu kontak WA-nya. Nah, saya sudah. Pertama silaturahmi, lalu tanyakan rules-nya gitu. Oh ya, oke. Siap. Sip, itu aja Pak Bas. Makasih atas ilmunya hari ini. Siap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, dimanfaatin waktunya. Ya, Pak Bas. Ya. Bisa di-review kembali. Yang pertemuan pertama itu kemarin kan ada beberapa step yang harus dilakukan sampai bisa selesai kan. Bisa di-review kembali yang itu, yang pertemuan pertama. Oh, yang di sesi 1 itu kemarin ya di sesi pertama itu kan pertama adalah materinya dari tentang kewirausahaan. Itu teman-teman tinggal buka lagi link Google Drive-nya untuk dibaca. Terus di situ juga di-share siapa master mentornya. Terus di-share persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Terus video panduan saya ada 2 video panduan. Yang pertama itu untuk memastikan profil lengkap, fitur lokasiku sudah diaktifkan. Terus ada 2 link Twibbon. Terus di video yang kedua teman-teman tetap mengoprek agar mastering platform Lunas sama mulai download. Pertama kode etik sama mulai belajar mandiri 8 modul. Nah itu. Untuk yang kelulusan Pak. Syarat itu Pak Bas, syarat untuk bisa dapat sertifikat. Iya. Ya, ada 7. Ya, itu yang dia minta review kembali. Gitu. Oke, sebentar. Saya tampilkan lagi sebentar.
Atau nanti kita share aja di grup, Pak Bas. Nanti saya share aja di grup. Boleh. Padahal udah di-share juga itu di grup itu infonya. Iya, di grup udah ada maksudnya untuk penjelasannya. Yang di grup kan step-stepnya kan seperti itu. Ini saya tampilkan aja sebentar ya. Boleh. Sabar ya Pak Wartono, udah raise hand. Nah, ini teman-teman mana yang teman-teman masih belum mengerti, belum jelas tadi dari 7 KPI ini. Harapannya sih nomor 1 udah beres ya. Nomor 2 juga harapannya udah beres. Tinggal yang 3 ini sambil berjalan, kita alon-alon lakukan klatkon. Yang penting teman-teman memahami 8 modul ini. Yang poin Firman yang keempat nanya, untuk kira nggak mengerti di poin 7 poin ini itu yang mana? poin Pak 4 ini termasuk yang hari ini ya? Oh, enggak. Terus yang Tom anamnesis itu yang mana ya, Pak? Jadwalnya kan kita Sabtu. share di grup. Kita tiap Sabtu ya. Setiap Jadwalnya Sabtu. saya di-share di grup. Oh, siap. Ya. Setiap Sabtu, kecuali ada yang hari Minggu itu sesi ke-3, 4 ya. Ada yang hari Minggu ya. Ada hari Minggu 1 kali, lupa. Ada 1 ya. Sesi ke-3 kayaknya, tanggal 28. Oke. Pak Mas udah nanya yang poin nomor 7. Penjelasan tentang poin nomor 7. Oh iya, nanti kan teman-teman setelah menyelesaikan 6 sesi ini, harapannya kalau yang memang saat ini teman-teman sudah sebagai pendamping kan sebagai refreshment aja kan, sebagai penyegaran untuk ini kapasitas ininya, pendampingannya. Tapi bagi teman-teman yang memang baru memulai masuk dalam dunia pendampingan, dunia mentoring ini, terus kita mencoba mungkin salah satu temannya untuk mencoba mulai melakukan membuka tiket konsultasi ke teman-teman. Teman-teman mulai praktek lah, kayak ini kayak semacam apa ya? Ya kayak prakteknya, ya kan? Biar teman-teman juga punya pengalaman memberikan konsultasi. Gitu. Itu face to face. Sampai MKM-nya ngasih rating dan ngasih review kan buat teman-teman buat portofolio juga kan, sehingga nanti ketika profilnya dilihat, oh ternyata sudah ada ratingnya dan sudah ada reviewnya. Itu kan juga meningkatkan apa ya, keyakinan kepada UMKM ketika melakukan konsultasi dan ketika terus kita arahkan dia untuk berbayar dan juga dia nggak masalah. Terus sekarang dia udah melihat, ya teman-teman, mentor itu 3 ya, KPE, kompetensi, promosi dan eksekusi. Nah, itu ada di materi KPE, kompetensi, promosi, dan eksekusi. Teman-teman kompeten, lalu mempromosikan salah satunya melalui platform Lunas ini. Dan saya juga nanti, saya kan gini, saya membuat konten yang tidak secara spesifik mempromot saya. Saya membuat konten-konten yang bersifat general. Nah, itu teman-teman juga bisa share konten itu ke dalam WA statusnya teman-teman, Insta Story, Facebook Story, grup WA, ya kan, agar terus mereka mengakses Lunas. Tinggal nanti teman-teman tambahkan link atau nomor teman-teman sebagai mentor pro. Nah, Ini apa tadi Pak, kompetensi ini, kompetensi promosi eksekusi ini apa? KPE. Nanti Ya, materi paparannya nanti lihat di link Google Drive, udah di-share. Oh iya, Pak, yang nomor 5 boleh tanya Pak, apakah itu harus dengan master mentor yang sama? Oh iya, betul. Waduh. Semua master mentor yang mendampingi teman-teman ini semua guru-guru saya. Saya banyak belajar dari mereka, jadi nggak usah diragukan ke pendampingannya, keilmuan pendampingannya. Pak Hendy Wijaya mau nanya lagi nih kayaknya nih. Silakan Pak. Oke, Pak,
Maaf, saya mau nanya nomor 7, merespon minimal 1 tiket konsultasi UMKM. Nah, kan di Lunas sendiri kan itu sebelum dia, pertama kan dia dari umum dulu, umum baru dia beli pro, baru dia berubah, dia memilih UMKM atau pendamping. Jika dia memilih UMKM berarti dia kategorinya UMKM pro kan. Nah, kalau misalnya si umum ini tidak membeli pro, tapi dia tetap umum. Nah, hitungannya bagaimana ya Pak? Jika dia sudah melakukan konsultasi kepada kita, gitu kalau boleh tahu Pak. Maaf, kasih. Bisa Mas. Jadi akun umum bisa membuka tiket konsultasi. Nggak harus akun UMKM Pro. Akun umum juga bisa. Oh, berarti berarti secara sistem atau secara master mentornya, berarti ngelihat dari detail si umumnya ini ya, misalnya dia apakah dia termasuk UMKM, apa dia termasuk pendamping atau bagaimana, berarti nanti ketahuan sama master mentornya sendiri ya Pak? Atau Iya, emang maksudnya nanti ketika Mas melakukan buka tiket konsultasi, kan master mentornya nggak terlibat. Ini Mas langsung ke yang buka tiket. Nah, mengenai siapa itu kan ketika dia menulis kendala itu kan dia menceritakan kan secara sekilas. Nah, itu nanti kalau memang masih belum jelas, ya Mas tanyakan lagi aja di kolom pesannya itu kan. Oh, oke. Berarti intinya, maaf, saya cuma mau klarifikasi dong di nomor 7 itu, berarti intinya bukan harus para pelaku UMKM yang maksudnya udah membeli pro ataupun apa kan, tidak kan, berarti yang umum pun bisa kan intinya kan Pak? Iya. Iya. Oke, makasih Pak. Yuk, Pak Asrul mau nanya silahkan. Terima kasih. Saya kembali lagi. Pak Bas, ini saya sudah ngoprek ini yang tadi ternyata banyak sekali nih ilmu di sini. Saya mau tanya, bisa nggak kami print baru sebarluaskan atau bagaimana nih? Yang kalau yang ini yang ada info-info yang tadi tentang kode etik lain sebagainya yang banyak di fasilitas itu, bisa nggak kita print, download, baru kita sebarkan kepada UMKM gitu yang kita bina nanti? Atau bagaimana? Pertama, kalau kode etik itu kan buat UMKM nggak relevan kan, nggak relate buat apa dia. Iya. Kode etik itu buat teman-teman. Terus 8 modul itu kan juga nggak relate buat UMKM kan. Itu Mas, itu yang fasilitas yang mana tadi? Yang mana Mas? Yang itu tadi peraturan apa saya pernah yang tadi saya lihat itu, layanan apa lain sebagainya lah. Peraturan. Oh, maksudnya platform Lunas. Bukan. Yang tadi ada tadi yang bersamaan di tadi itu info tentang kode etik kan banyak sekali tadi saya lihat di situ ada PP lain sebagainya. Apakah itu bisa di print atau bagaimana? Untuk trainingnya Pak. Iya. Yang di layanan training. Bukan di menu fasilitasi dulu, itu kan banyak informasi. Iya betul Pak. Oh iya. Boleh di-share ke yang lain, nggak apa-apa. Itu dokumen umum sifatnya. Iya. Oke. Yang gratis silahkan bagi-bagi, kecuali yang bayar Jadi, dulu. Baru begini teman-teman, kalau yang di layanan training berbayar, teman-teman aktifkan affiliate link-nya dulu, baru di-share ke mereka agar teman-teman mendapat extra income gitu. Jadi untuk yang berbayar diaktifkan affiliate link-nya teman-teman. Itu kan unique code kan, tidak akan mungkin sama. Affiliate link saya dengan affiliate link-nya Mbak Dina, Mas Asfa itu berbeda. Mas Baskoro dijelaskan untuk konsep affiliate, mungkin kawan-kawan masih belum paham secara utuh apa itu affiliate dan bagaimana mekanismenya, lalu layanan apa saja yang ada affiliate-nya. Coba dibuka informasinya di platform supaya mereka punya gambaran. Ya. Saya akan share ya. Bentar. Jadi kawan-kawan di Lunas itu ada layanan affiliate yang bisa memberi tambahan income bagi kawan-kawan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dan bagaimana caranya? Nah, ini Mas Baskoro akan jelaskan. Oke, pertama itu adalah di sebentar nih. Nah, ini masing-masing ini ada fitur affiliate ya, bikin training ya. Kita klik aja.
Nah, teman-teman bisa menambahkan mana training berbayar ya. Kalau affiliate itu kan sama seperti affiliate marketing yang berlaku secara umum kan, orang itu karena mengakses suatu training ataupun yang berbayar melalui link kita, sehingga itu tercatat di dalam sistem, itu referral kita. Sehingga kita akan mendapatkan imbal apa ya, sharing. Ini pembagian hasil 5%. Ada revenue sharing buat si yang membuat training, ada revenue sharing kita sebagai affiliate marketingnya, ada revenue sharing bagi Lunas. Nah, ini kita tinggal manfaatkan aja. Ini link-link affiliate saya. Jadi teman-teman lihat training yang berbayar ya. Training yang berbayar itu teman-teman tinggal nanti copy paste kan ke dalam linknya teman-teman ini. Contohnya misalnya kita tambahkan. Kita klik aja. Nah, udah mana training berbayar yang teman-teman mau cantelin nih, ya kan? Kalau yang 8 modul ini kan sudah free open ya, tapi asal tahu aja awalnya 8 modul ini sangat mahal sekali teman-teman. Jadi dan ini memang ilmunya sangat mahal ya kan. Khusus karena tom 3 ini aja ini kita bukakan. Belum tentu nanti tom keempat ini kita bukakan. Nah, teman-teman pilih aja yang mana, tinggal klik aja, pilih, ya kan, mau lihat ya atau pilih ya kan. Oke lah, ini semua udah saya linkin sih, tapi nanti kalau saya klik lagi jadi error. Saya yang Mas Fianda aja deh. Nah, 25 jurus pemasaran praktis, dah kita tinggal pilih aja. Oke. Teman-teman agak nge-lag ini. Nah, lihat ya sudah masuk ya link ini ya. Ini kita geser, ini karena dari HP ya. Kalau dari laptop akan kebuka semua. Ini teman-teman tinggal geser aja. Nah, nanti teman-teman bisa ngeliat nih. Ini saya ke atasin ya. Field yang atas ini tulisannya. Ini link ini diklik berapa kali itu kelihatan nih teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan insight. Lalu yang goal ini yang closing. Ini saya ngelingkan untuk cara mudah membuat website dari smartphone itu 169 diklik. Lalu terus goalnya closingnya 2. Nah ini tadi yang baru saya tambahkan adalah referralnya punya Mas Fianda 25 jurus, ya kan? Udah, ini kita tinggal salin aja. Ini kita klik salin, udah kita copy paste kemana, ke siapa kayak gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, terus lihat, bagi yang mau upgrade akun pro, teman-teman share linknya teman-teman nih, agar ketika menyelesaikan mekanisme payment akunnya tercatat link affiliate-nya teman-teman nih. Jadi arahkan untuk UMKM-nya upgrade melalui linknya teman-teman. Demikian juga untuk daftar anggota baru, teman-teman bisa salin affiliate, sehingga nanti bisa ke-record. Teman-teman bisa ngelihat insight-nya, bisa melihat wawasannya, berapa banyak. Ini kan sebenarnya kayak Bitly. Bitly juga bisa lihat insight kan. Cuman kalau kita singkatannya Bitly kan nggak keren ya. Nah nanti di link affiliate ini teman-teman juga bisa pakai Linku. Ini sambil saya tunjukkan Linku. Ini teman-teman masuk ke tombol burger lagi. Itu nanti di layanan ini. Ini ada Linku. Linku ini kayak short link Bitly itu. Nah, teman-teman bisa copy paste. Teman-teman bisa copy paste. Ini ada tombol link baru, diklik aja. Udah, mana link asalnya, kita copy paste di sini. Lalu short linknya, nanti mau namanya apa, nanti defaultnya klik lunas.com. Terus ini judulnya apa nanti agar untuk mau search kan ketika nanti short link-lingkunya udah banyak, teman-teman nyarinya nggak kesulitan. Nah, itu teman-teman di short link aja pakai klik lunas kan, biar nanti tampilannya jadi keren kan. Klik lunas.com/hubungi Baskoro. Nah, nanti direct ke konsultasi kita, ya kan. Klik lunas.com/belajar 25 jurus pemasaran. Nah, larinya ke affiliate kita, gitu teman-teman. Nah, ini kita juga bisa ngelihat seberapa banyak link kita ini ada insight-nya. Nah, ini bisa dilihat, diklik.
Misalnya nih contohnya nih, upgrade akun pro. Saya membuat affiliate untuk upgrade akun pro. Ini sudah diklik sebanyak 120. Nah, itu teman-teman. Ini insight-nya. Membuat kita bisa memonitor seberapa efektifnya. Nah, ini lagi-lagi KPE, kompetensi, promosi, eksekusi. Ini sebagai tools untuk melihat seberapa result-nya dari kegiatan kita mempromosikan ini, eksekusinya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan platform Lunas untuk bisa mendapatkan extra income. Kira-kira begitu, karena juga udah jam 3:30, mungkin teman-teman yang di waktu Indonesia ada timur ya, ada tengah, mungkin udah saatnya. Monggo Mbak Dina atau Mas Asfa. Oke, silahkan yang lain. Ini Pak Admiral mungkin udah terjawab semua ya, karena kita udah ini. Nanti yang lain hal-hal yang sudah terbahas, ada yang terlewat, nanti boleh ingin bertanya, itu bisa langsung menghubungi master mentornya masing-masing. Oh, masih ada yang belum bisa ngaktifin Lunas Geo ya, kan tadi udah tahu cara membuat klik konsultasi, nah itu bisa juga bertanya sama master mentornya. Jadi kalau misalnya ada masih yang belum memahami tentang bagaimana penggunaan layanan dari platform Lunas lainnya, ya yang penting tadi udah tahu dulu cara penggunaan, bagaimana memulai konsultasi dengan master mentornya, hal-hal lain bisa ditanyakan dengan master mentornya. Ya, terima kasih Pak Bas, terima kasih kawan-kawan semua yang udah stay dari jam berapa kita tadi ya, 1:30 ya. Udah lama juga, yang rencana cuma 1 jam, udah lewat waktunya sekitar 18 menit. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang ikut hari ini, bisa semuanya certified ya, hingga sesi ke-6 nanti gitu. Nah, demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mas Asfa itu kelempar, nggak bisa masuk lagi, jadi ruangannya saya ambil alih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hal-hal lain bisa ditanyakan melalui saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Cak. Terima kasih Pak Bas, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.